Baik, selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas petrofisika batuan reservoir. Di antaranya nanti kita akan membahas 4 ini ya, paling tidak porositas, terus kemudian kejenuhan air atau water saturation, atau disimbolkan adalah SW, kemudian ada permeabilitas dan tekanan kapiler. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas porositas dulu. Ya, minggu depan kita akan bahas kejenuhan air dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat porositas seperti yang kemarin kita di geologi minyak bumi, kalau sebenarnya definisinya porositas itu adalah perbandingan antara volume ruang pori, ya volume ruang pori terhadap volume total batuan. Nah, ini yang kita sebut sebagai porositas. Kalau definisinya ini, kalau menurut definisinya ini ya, ini semua ini termasuk dalam porositas absolut. Porositas absolut, jadi tidak menutup kemungkinan pori-pori yang tidak berhubungan dan saling berhubungan. Pokoknya volume pori-pori yang ada di dalam batuan itu yang kita sebut sebagai porositas. Nah, besar kecilnya dari porositas tersebut ini akan mempengaruhi seberapa banyak fluida, ya dalam hal ini adalah fluida. Fluida ini kalau kita lihat fluida ini bisa oil, bisa gas, maupun bisa air atau water. Nanti takutnya air dikira udara ya, water. Jadi besar kecilnya porositas ini yang menentukan seberapa banyak fluida yang bisa tersimpan di dalam batuan tersebut. Nah, kalau menurut rumus, gitu ya, ini kita definisikan tadi ini volume pori, ini volume pori. Kalau VP itu volume pori. Nah, ini volume batuan. Volume di batuan. Nah, ini ada istilah VB dan PS. Jadi volume batuan dikurangi volume butiran ini sebenarnya. Jadi kalau volume batuan dikurangi volume ini volume butiran. Butiran gitu ya. Nah, volume batuan dikurangi volume batuan itulah yang kita sebut sebagai volume pori. Ya, volume porinya. Ini kalau berdasarkan rumus. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini adalah volume bulk atau keseluruhan dari batuan, tidak peduli ada butiran dan pori. Ini yang kita ketemu volume batuan. Nah, sedangkan yang di sini ada butiran-butiran. Nah, yang pori ini adalah volume batuan ini dikurangi volume butiran ini. Tadi PB dikurangi VS, ya volume bulk sama volume grainnya ini. Nah, ketika volume batuan dikurangi volume butiran, yang tersisa adalah volume pori-porinya ini. Nah, kalau kita lihat ini pori-porinya ada yang saling berhubungan dan tidak saling berhubungan. Makanya kita sebut sebagai, kalau total ini kita sebut sebagai volume absolut. Volume absolut. Nah, di dalam pori-pori gitu ya, ini ada VP, intergrain porosity atau granular porosity. Kemudian volume batuan, ini adalah volume grain sama volume pori. Di dalam volume batuan ya ada volume butiran sama volume porinya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini porositas, ini VB kali 100%. Jadi satuannya adalah persen. Jadi hati-hati ketika kalian menghitung porositas. Ya, kalau kemarin pengalaman ketika geologi minyak bumi ngitung porositas tetapi tidak diberi satuan, gitu ya.
hanya 25. Ini 25 apa? 25 gram, kilogram, atau persen. Jadi penting sekali porositas ini satuannya persentase. Jadi masih dikalikan 100%. Jadi volume butiran dibagi volume pori, ya, ini volume pori dikurangi volume butiran kali 100%. Ya. Nah, tinggal pemahamannya nanti ini dipahami benar-benar. Kalau misalnya ada soal diketahui hanyalah volume batuan dan volume butiran, ya harus kalian cari dulu volume porinya. Ketika sudah ketemu volume porinya, baru dibagi dengan volume batuannya atau volume bulknya. Akan ketemu porositas. Jangan lupa dikalikan 100%. Jadi tidak hanya VB per VP gitu ya, volume pori dibagi volume butiran tiba-tiba ketemu 25%, ya 25 harus dikali. Nah, di dalam porositas ini ada namanya porositas absolut dan porositas efektif. Kalau porositas absolut ini tidak peduli yang berhubungan dan tidak berhubungan. Ini kita sebut sebagai absolut mutlak. Harga pori yang ada di dalam batuan. Nah, di dalam minyak bumi, minyak dan gas bumi, nanti yang penting dalam produksi itu yang kita hitung adalah porositas efektifnya. Porositas efektif itu apa? Adalah volume pori yang saling berhubungan. Nah, seperti ini yang putih-putih ini, yang putih-putih yang saya beri warna biru, ini kan saling berhubungan ini. Ini saling berhubungan, saling berhubungan. Nah, ini saling berhubungan. Nah, yang di sini, yang di merah ini, yang saya beri warna merah ini adalah volume tidak saling berhubungan. Ini juga volume tidak saling berhubungan. Terus ini juga volume tidak saling berhubungan. Nah, ini juga menentukan mengapa ketika kita menghitung nanti, misalnya sumber daya atau cadangan, misalnya kita dapat 100 juta barrel, yang bisa terambil tidak 100 juta barrel. Misalnya hanya 70 juta barrel. Nah, 30 juta barrelnya mungkin tersimpan di pori-pori yang tidak berhubungan. Ya, jadi yang bisa tersedot, ya, jadi kalau ini pori-porinya ini saling berhubungan dan terisi oleh minyak atau gas, ketika ini kita ambil, ini akan tersedot semua. Nah, yang di sini tidak bisa tersedot. Yang di merah ini tidak bisa tersedot karena volumenya porinya ini tidak berhubungan dengan pori yang lain. Jadi dia masih tertinggal. Jadi paling tidak, jadi dari sumber daya itu yang bisa terambil itu sekitar 60-70%-nya. Ya karena ini. Nah, bagaimana mengambil nanti yang 30%? Nah, kita pecahkan ini. Jadi ada namanya fracture fracturing reservoir. Jadi nanti reservoirnya dipecah, diberi tekanan atau diledakkan sehingga pori-porinya ini nanti saling berhubungan. Nah, bisa terambil sisanya yang 30% tadi. Ini terkait dengan porositas. Nah, kalau kita lihat lebih detail, ini yang absolut, ya. Jadi yang pori-pori di sini dengan yang biru-biru ini, jadi semua total pori yang ada di sini itu kita sebut sebagai absolut. Nah, yang efektif yang saling berhubungan ini. Nah, ketika kita menghitung porositas efektif ini tidak dihitung. Nah, yang isolated ini yang isolated ini kalau di porositas efektif itu tidak dihitung. Tetapi kalau kita ngitung absolut itu semua dihitung. Tidak peduli yang berhubungan dan tidak berhubungan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan terbentuknya porositas tersebut, kita klasifikasi berdasarkan genesanya atau cara terbentuknya porositas tersebut, kita bagi dua secara umum, porositas primer dan porositas sekunder. Ya, porositas primer dan porositas sekunder. Kalau porositas primer itu terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan tersebut. Ya, jadi porositas primer terbentuk bersamaan dengan batuan terbentuk. Nah, porositas primer, di dalam porositas primer itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yaitu ada ukuran butir, ya,
ukuran butirnya, apakah dia butirannya besar-besar atau butirannya halus, nanti juga mempengaruhi porositasnya. Terus kemudian keseragaman butir atau sortasi, apakah ukuran butirnya sama atau ukuran butirnya berbeda, nanti akan mempengaruhi juga porositas primernya. Terus bentuk butirnya, apakah bentuk butirnya dia rounded atau dia angular, itu juga akan berpengaruh, ya, berpengaruh. Nanti kita lihat. Kemudian susunan butirnya atau packingnya, bagaimana susunan butirnya. Nanti kita lihat juga. Kemudian tingkat konsolidasi ini juga mempengaruhi porositas primer. Salah satunya adalah kompaksi dan sementasi. Jadi awalnya porositasnya tinggi, besar, tetapi ketika mengalami pengkompaksian, gitu ya, ada volume batuan yang menyusut. Ketika volume batuan yang menyusut, itu juga akan mempengaruhi porositasnya, besar kecilnya porositas. Sementasi, kalau misalnya batuan tersebut belum tersemen, porositasnya akan tinggi. Tetapi ketika sudah mengalami sementasi, porositasnya juga akan semakin menurun. Ya. Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian kita lihat dulu ukuran butir. Nah, ini kalau kita lihat, ini di geologi minyak bumi juga ada. Ini ukuran butirnya juga halus, semakin ke sana semakin kasar. Kalau kita lihat, semakin butirannya besar, gitu ya, porositasnya akan tinggi. Ya, kalau kita lihat di sana ukuran butirnya besar, porositasnya juga akan besar. Nah, porositasnya besar itu juga nanti kaitannya dengan permeabilitas. Permeabilitasnya akan jadi jauh lebih besar. Ini secara ideal. Nanti ukuran butir ini masih tergantung dari keseragaman butir tadi, ya, keseragaman butirnya. Terus kemudian tergantung lagi dengan bentuk butirnya bagaimana, ya. Tapi paling tidak semakin besar ukuran butirnya, itu porinya akan semakin besar. Ya, rongganya di antara butiran tersebut akan semakin besar. Ya, misalnya seperti ini, misalnya kalian di kelas, satu kelas itu kalian isi dengan bola basket, atau sekalian isi dengan kelereng. Nah, porositasnya akan jauh lebih besar dengan misalnya satu kelas itu kalian isi dengan bola basket. Jadi pori-porinya akan semakin besar. Kalau yang diisi kelereng, itu porositasnya akan semakin kecil. Kemudian bentuk butir tadi ya, bentuk butirnya. Ya, jadi bentuk butir ini juga nanti ini bentuk butirnya, ya, bentuk butirnya apakah dia begini, kalau dia rounded semua, jadi kalau diisi satu ruangan diisi dengan bola basket, gitu ya, kan bentuk butirnya lingkaran semua ya, rounded semua gitu. Jadi nanti bentuk butirnya porositasnya juga akan besar. Berbeda misalnya kalian isi bola basket, tapi ada juga bola basket yang kempes gitu ya, kempes. Jadi bentuk butirnya tidak rounded semua. Kemudian sortasi juga mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini well sorted atau sortasinya bagus dibanding dengan poorly, sortasinya jelek. Karena dengan sortasi jelek berarti ada butiran yang besar dan butiran yang kecil. Nah, butiran yang kecil inilah yang mengisi pori-pori ini, rongga-rongganya. Nah, ketika butiran ini mengisi yang kecil-kecil ini mengisi rongga, otomatis pori-porinya semakin besar. Kalau kalian lihat di sini, ini akan berbeda porositasnya. Ya, ini tadi keseraman butir, ya. Ini juga mempengaruhi porositas dan permeabilitas. Jadi kalau kita lihat, kalau seragam butirannya dia porositasnya tinggi, permeabilitasnya juga tinggi. Tapi kalau keseragaman butirnya jelek, ya, keseragaman jeleknya itu porositasnya kecil, kan porositas di sini. Semakin ke atas, ini porositasnya akan semakin tinggi. Ini permeabilitasnya juga semakin besar. Jadi kalau di sini, otomatis di sini porositasnya akan jelek, tapi permeabilitasnya juga jelek, gitu ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, terutama untuk reservoir yang silisi klastik.
ya silisi plastik gitu ya, yang batu pasir ya, seperti itu nanti akan memengaruhi porositasnya. Kemudian susunan butirnya, packing. Jadi kalau kita susun butirannya bentuknya seperti ini, ya, ini yang kita sebut sebagai cubic packing, ini porositasnya akan tinggi. Jadi ini menyumbang porositas yang sekitar 47,6%. Kalau susunan butirnya kita tumpuk, gitu ya, bola basketnya kita tumpuk itu numpuk-numpuk ke atas gitu. Yang ini ibaratnya bola basket kita tumpuk begini. Nah, ini rongganya kan semakin besar. Yang kita sebut sebagai cubic packing. Ini menyumbang porositas yang tinggi, 47,6% di porositas. Sedangkan kalau yang susunan butirnya adalah rombohedral, jadi menceng begini, seperti kalian kalau di tukang buah ketika susunan jeruk gitu ya, itu kan bentuknya seperti ini, ya, rombohedral packing ini. Jadi ditumpuk di sela-selanya gini ya. Nah, kalau kita lihat ini rongganya kan semakin kecil, rongganya semakin kecil. Jadi ini akan menyumbang porositas yang 26,7%. Ya. Ini menghasilkan porositas yang kecil. Nah, kalau misalnya ini porositasnya meskipun kecil gini, tapi nanti saling berhubungan, ya bisa saja produksinya akan semakin besar juga, gitu ya. Ini kalau susunan butirnya. Kemudian tingkat konsolidasi, misalnya begini, ini ketika awal pengendapan. Awal pengendapan, ya, terus kemudian kalau kalian lihat biru mudanya masih besar, terus kemudian di biru mudanya ini terisi oleh semen. Ya, ini terisi semen misalnya. Ini terisi semen, ini terisi semen, di sini terisi semen, ini tersementasi gitu ya. Ini. Nah, ketika ini tersementasi, maka porositasnya jadi semakin berkurang. Yang tadinya ada rongga, ada pori-pori, kemudian terisi oleh semen. Sehingga ini porositasnya akan jadi kecil. Kemudian kompaksi. Ketika ini terbentuk awal, ya, diendapkan, terus kemudian ini ada kompaksi ini ada tekanan begini ya. Nah, begitu ditekan, ini butiran ini kadang mengisi rongga-rongganya. Ini mengisi di sini. Jadi yang ini bergeser ke bawah begini, ya, yang ini mengisi ke sini, ini mengisi ke sini, ini mengisi ke sini, gitu ya. Ini mengisi ke sini, sehingga porositasnya akan semakin kecil. Jadi semakin kalian tekan, nanti kalau batuannya mengalami kompaksi, gitu ya, ditekan, itu akan semakin kecil porositasnya. Sama seperti ketika kalian mengisi pasir di ember, ya, kalian isi penuh, kemudian pasirnya embernya kalian goyang-goyang, itu otomatis pasirnya akan turun secara alami, ya, secara alami akan turun. Nah, ketika pasirnya tadi turun, nah itulah mengalami kompaksi. Yang tadinya porositasnya besar, terus kemudian mengalami kompaksi atau pemampatan, sehingga porositasnya akan semakin kecil. Nah, kalau kita lihat di alam ini sambil dari Pak Kusuma Dinata, ini porositas batu pasir gitu ya, rata-rata batu pasir itu porositasnya 10–25%. Ya, tapi rata-ratanya di sini 15–20%. Nah, mengapa kok batu pasir ini rata-ratanya sekian gitu ya? Rata-ratanya sekian, ya tergantung tadi. Ya, ada kompaksinya, ya. Ada kompaksi ketika dia terbentuk, terus kemudian ada sementasi. Ya, ada sementasi, terus kemudian susunan butirnya. Susunan butir. Kalau sekitar segini, berarti kan kemungkinan susunan butirnya adalah tadi yang rombik tadi, ya, yang rombohedral packing ini. Ya, jadi kemungkinan dia susunan butirnya adalah
rombohedral. Ya. Ini paling tidak ada seperti ini. Terus kemudian ada keseragaman butir juga. Keseragaman butir. Ini pengaruhnya keseragaman butir. Ya. Jadi seragaman butirnya, kemudian sortasinya. Tetapi rata-rata batu pasir itu ya 15-20%. Nah, kalau secara klasifikasi ini kalau porositasnya kurang dari 5% itu tidak dianggap, diabaikan gitu ya, diabaikan. Karena porositasnya akan kecil. Kemudian 5-10 ini porositasnya jelek, 10-15 ini cukup, terus kemudian 15-20% ini baik, 20-25% ini sangat baik. Nah, lebih dari 25% ini yang excellent. Nah, batu pasir kan di sini. Nah, biasanya di sini. Ini yang porositas batu pasir. Nah, tapi kadang juga begini, dalam satu reservoir batu pasir misalnya, satu lapisan, itu bisa saja porositasnya berbeda-beda. Mengapa kok batu pasir dalam satu lapisan itu bisa berbeda-beda? Tergantung kompaksinya, ya, kompaksi dari atas, pembebanannya. Bisa saja di sebelah sini nanti pembebanannya tinggi, sehingga dia porositasnya kecil, tetapi di sini pembebanannya ini pembebanan besar, sehingga porositasnya kecil, di sini pembebanannya kecil, sehingga kompaksinya kecil, nah porositasnya akan besar. Ya, jadi kalau mau mengukur porositas di dalam batu pasir, gitu ya, satu reservoir batu pasir, itu tidak bisa cuma satu sampel. Ya. Paling tidak kalau misalnya dalam satu lapisan, ya kalau kita berhitung secara geostatistik kemarin, kalau kalian geostatistik, berarti kan paling tidak ada 5 analisis sampel, paling tidak. Terus kemudian kalian bikin rata-rata. Kalau cuma satu sampel, misalnya kalian ambil sampelnya terus kalian analisis terus keluarnya misalnya 25%, itu tidak bisa dianggap rata batu pasir itu porositasnya 25%. Belum tentu dalam satu lapisan itu 25% semua. Ya, itu pentingnya geostatistik, pentingnya menganalisis sampel. Nah, Pak, kalau misalnya di pemboran bagaimana? Ya, pemboran bagaimana? Ya diambil di satu titik tersebut, terus kemudian kita hitung juga dengan menggunakan lognya, ya dengan lognya. Jadi kita bisa melihat karakteristik lognya bagaimana, terus nanti kita bisa menghitung. Nah, di dalam logging, geofisika logging, kalau untuk mengetahui porositas itu biasanya dipakai adalah log sonic. Log sonic untuk menghitung porositas. Log sonic itu jadi batuan itu diberi getaran suara seberapa cepat dia menghantarkan suara. Karena semakin cepat dia menghantarkan suara tersebut, berarti porositasnya kecil karena butiran-butirannya saling berhubungan. Tetapi kalau misalnya waktu tibanya ketika diberi log sonic, terus kemudian ditangkap di sana, waktu tibanya di sana lambat, nah kemungkinan dia akan porositas besar. Misalnya begini, kalau ini butirannya saling berhubungan begini, ini ya, ini, terus kemudian ini ada namanya log sonic. Nah, ini kan si suara itu merambat lewat ini, butiran-butirannya ini. Artinya delta T-nya, waktu tempuhnya akan jadi pendek. Akan berbeda kalau misalnya butirannya begini. Nah, kalau ini diberi log sonic, itu nanti ketika kena di sini, cepat, terus dia di sini melambat. Baru di sini cepat lagi, kemudian ini melambat lagi, cepat lagi. Jadi delta T-nya ini semakin besar. Kalau delta T-nya besar, porositasnya akan besar. Kalau ini delta T-nya cepat, kecil, artinya ini porositasnya akan kecil. Ya, ini bisa diketahui dari log kalau dari pemboran. Tetapi kalau di permukaan
dari singkapan ya kita ambil sampelnya. Ya, paling tidak kita ambil 5 sampel dalam satu lapisan gitu ya, tidak di satu titik gitu ya. Tidak satu titik ngambil 5 tapi dalam satu lapisan tersebut kalian ambil 5 titik, terus kemudian dianalisis masing-masing sampel. Nah, setelah ketemu porositasnya, masing-masing sampel itu kemudian dibikin rata-rata. Semakin banyak sampel, nanti porositasnya akan mendekati porositas aslinya dari batu pasir tersebut. Nah, tadi itu porositas primer. Nah, sedangkan di batuan itu bisa saja porositasnya sekunder. Kadang porositas sekunder ini juga akan semakin lebih besar dibanding porositas primernya. Ya, porositas sekunder ini porositas yang terbentuk setelah batuan itu terbentuk. Atau porositas itu ada setelah batuan itu terbentuk. Nah, prosesnya ini adanya diagenesis, yaitu ada pelarutan, pertakan, atau fracturing, atau dolomitisasi. Nah, mungkin sementasi juga berpengaruh, kompaksi, presipitasi, pengendapan kembali. Ini berpengaruh, tetapi biasanya yang paling besar untuk porositas sekunder itu adalah di sini. Ada pelarutan. Nah, karena pelarutan fracturing ini akan memperbesar rongga. Ini memperbesar rongga atau pori. Ya. Dolomitisasi juga gitu. Jadi perubahan dari bentuk mineral kalsit berubah menjadi dolomit. Nah, dolomit bentuk kristalnya semakin kecil, dia akan membesar rongga pori-pori. Nah, porositas sekunder itu bisa terjadi pada batu pasir, kemudian bisa terjadi juga pada batuan karbonat, bisa juga terbentuk atau terjadi pada batuan metamorf maupun batuan beku. Jadi ini bisa pada batuan sedimen, pada batuan metamorf, atau batuan beku. Ya, kalau batuan beku, batuan metamorf, misalnya marmer itu kan nggak punya porositas ya. Tetapi begitu kena dia tektonik, dia pecah, retak, nah, sehingga muncul pori di situ. Kemudian di batuan beku juga gitu. Batuan beku kalau kalian lihat dia masif, tetapi begitu kena tektonik, dia pecah, retak-retak, sehingga mampu membentuk porositas. Ya. Jadi kalau porositas sekunder ini bisa terjadi pada ketiga batuan tadi. Ya, ketiga batuan ini. Nah, batuan sedimen, nanti kalau misalnya dia batuan sedimen, terutama batu pasir ya, kalau ini, misalnya ini batu pasir gitu ya. Batu pasir kan dia punya porositas primer gitu ya. Nah, ketika sudah terbentuk porositas primer, terus mengalami tektonik, dia pecah lagi, nah dia jadi porositas primer dan sekunder. Nah, kadang porositas sekunder di dalam batu pasir pun itu memperbesar pori-porinya. Yang tadinya porinya tidak saling berhubungan tadi, begitu dia pecah, nah volumenya porinya jadi saling berhubungan. Jadi bisa memperbesar porositas. Nah, di dalam pelarutan ini adalah reaksi kimia saja. Jadi reaksi kimia kan batu gamping, ya kalau dia retak, terus kemudian ada pengaruh air, reaksi antara gamping dengan air, nanti CO3-nya akan larut, ya. Ketika dia larut akan memperbesar retakannya. Nah, kadang makanya kalau kalian lihat di batu gamping gitu ya, batu gamping sering kalian lihat gua. Nah, dulu awalnya hanya retakan, tapi karena proses dengan air, interaksi dengan air bereaksi dengan batu gampingnya, retakannya tadi larut. Begitu larut, dia akan membesar porinya. Kemudian ini peretakan, ini pada batuannya getas ya, yang brittle, artinya kalau kena tektonik, ya dia akan pecah. Ini pada bisa batuan beku, batuan metamorf, batu gamping yang pejal. Terutama misalnya batu gamping yang biogenik ya, biogenik. Jadi batu gamping yang
biogenik, bisa batu gamping terumbu, dia masif, keras gitu, tetapi ketika dia mengalami pertakan, dia akan memperbesar porositas. Nah, sedangkan dolomitisasi ini perubahan dari kristal-kristal kalsit atau aragonit tergantikan oleh kristal dolomit. Jadi ada penyusutan kristal. Jadi kalau misalnya kristalnya kalsit gitu ya, terus kemudian ini kalsit, kemudian terganti dolomit, biasanya kotak begini dia. Nah, ini dolomit, ini ada penyusutan. Nah, ketika ada penyusutan artinya rongganya semakin besar. Nah, penyusutannya ini sekitar 13%, sehingga ada rongga. Ya, ada rongga. Misalnya ini kita anggap 100%, nah ini hanya bentuk dolomitnya ini hanya 87%. Nah, berarti ada rongga. Ya, ada rongga. Ketika ada rongga, maka porositasnya akan semakin besar. Tetapi di batu gamping sendiri, gitu ya, seperti yang kita lihat di batu gamping sendiri, itu punya juga porositas primer, ya, porositas primer. Tetapi biasanya porositas primer yang ada di batu gamping itu lebih banyak yang porositas absolut. Ya. Nah, di dalam porositas baik yang primer, ya, baik yang primer, yang baik di batu gamping maupun di batu pasir, ini yang ada jenisnya yang antar partikel atau interpartikel. Jadi antar butirannya, rongga di antara butiran yang kita sebut sebagai interpartikel. Nah, sedangkan di dalam partikel kalau kita lihat di fosil gitu ya, misalnya kalian sudah fosil misalnya foraminifera gitu ya, foraminifera itu kan ada kamar-kamarnya. Nah, kamar-kamar itu juga menyimpan atau bertindak sebagai porositas. Nah, di dalam kamar-kamar fosil tersebut ada rongga, nah itu yang kita sebut sebagai intrapartikel. Jadi di dalam butiran. Nah, sedangkan proses sekundernya yang ini ya, pelarutan, dolomitasi atau pertakan. Nah, kalau kita lihat ya, ini. Kalau yang antar butiran ini butiran, misalnya butiran pasir, yang biru ini yang kita sebut sebagai interpartikel. Ini pori interpartikel. Nah, kalau yang di dalam butiran ini pori intrapartikel. Nah, kalau kita lihat ini di batu gamping ini kan fosil ya, ini kamar-kamar. Nah, kalau kita lihat ini kan tidak saling berhubungan. Ya. Jadi porositasnya absolut. Ya, porositasnya absolut. Kecuali kalau misalnya nanti batu gamping ini terbentuk retakan gitu ya. Misalnya ini retak gitu ya. Nah, nanti pori-porinya bisa saling berhubungan. Ini pertakan. Atau bisa saja pelarutan. Nah, tadi yang pori-porinya tidak saling berhubungan bisa berubah menjadi saling berhubungan. Tetapi yang penting kalian lihat, yang di sini yang biru ini adalah rongga-rongga di antara butiran. Itu yang kita sebut sebagai interpartikel. Sedangkan yang ini, yang biru-biru ini, itu di dalam butiran. Ini yang kita sebut sebagai intrapartikel. Ya. Nah, ini kalau di batu gamping, ya intergranular atau interpartikel tadi, yang ini intragranular. Nah, ini yang primer. Jadi di dalam batu gamping pun bisa punya porositas primer. Ya, batu gamping bisa porositas primer. Sedangkan di batu pasir ini juga lebih dominan porositas primernya. Yang dominan yang ini, dia intergranular. Tetapi kalau yang di batu gamping yang intragranular. Nah, sedangkan yang sekundernya tadi ini pelarutan. Ini pelarutan, jadi dia awalnya ada rongga, ya, bukan. Di sini ada misalnya kalkarenit gitu ya, kalkarenit, lapisan kalkarenit, antara lapisan itu kan ada bidang lemah. Ketika ada air itu bisa melarutkan.
melarutkan sehingga terbentuk rongga-rongga seperti ini, ya, atau gua. Ya, awalnya ini saling berhubungan. Nah, ini kalau misalnya nanti ini sudah tidak berhubungan, ini biasanya kolaps, ini jatuh, ya, ini jatuh, ya, sehingga di sini ruangnya akan semakin besar. Terus kemudian ini fracture, jadi ketika batuan mengalami tektonik, gitu ya, terus misalnya batuannya plastis, gitu ya, pertama dia melengkung. Kalau dikompres terus-menerus, nah, di puncak lengkungan itu biasanya mulai pecah-pecah, ya, mulai fracture. Nah, fracture itu yang kita sebut sebagai porositas sekunder. Atau interkristalin, yang ini bentuknya tadi, yang dolomit. Yang ini, kalau awalnya dia kalsit, dia penuh begitu, terus tergantikan atau replacement menjadi mineral dolomit, ada penyusutan. Ketika ada penyusutan, ya ini jadi pori tadi, ini jadi pori-pori-pori. Yang ini. Yang tadinya tidak ada porositas, kemudian ini proses dolomitisasi, sehingga terjadi penambahan rongga pori. Ini yang kita sebut sebagai interkristalin karena di antara kristal. Ini yang biasanya dolomit. Nah, di dalam batu gamping itu ada proses diagenesisnya, proses diagenesis atau diagenesanya, itu paling tidak ada 3 proses diagenesa yang ada di batu gamping. Kalau kalian nanti belajar batuan karbonat, kalian mungkin akan pelajari diagenesis yang ada di batu gamping. Nah, tahapan yang pertama adalah eudiagenesis. Ini pada awal. Jadi pada batu gamping, kalau kalian lihat, kadang ada buru, ya, trek, ini yang kita sebut kalau misalnya adalah bioturbasi. Nah, jadi bioturbasi itu pun juga memperbesar porositas. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya setelah eudiagenesis ini pada saat pengendapan, kemudian tahapan selanjutnya adalah mesodiagenesis. Ini terjadi pada kedalaman di sana. Jadi prosesnya ada proses dolomitisasi, terus kemudian ada fracturing, pelarutan. Nah, pelarutan nanti kalau dia tekanannya besar akan menghasilkan namanya stilolit. Ini rongga, retakan yang ada di batu gamping, gitu ya. Nah, nanti kita lihat stilolit. Nah, terakhir, gitu ya, setelah ini terkubur, jadi ini pada awal pengendapan, ini sudah pengubur, terus kemudian batu gamping yang terkubur tadi tersingkap ke permukaan lagi. Itu yang kita sebut sebagai telodiagenesis. Nah, ketika diangkat atau bebannya hilang secara tiba-tiba, kalau kita belajar fisika itu ada aksi, ada reaksi, kan gitu. F reaksi ya. Ada aksi, ada reaksi. Kalau bebannya hilang secara tiba-tiba, batuan itu akan memberikan reaksi. Reaksinya apa? Bisa pecah. Ya, bisa pecah ini. Nah, ketika sudah pecah, terus kemudian ada proses seismogenik, dalam hal ini adalah proses yang bekerja adalah air. Nah, air melarutkan. Nah, melarutkan ini akan memperbesar rongga. Rongga. Ya, sehingga dari proses pelarutan isogenik tadi pelapukan, gitu ya. Tapi yang dominan air ini menghasilkan gua atau gerowong atau fuk, pelapukan menjadi shock dan breksiasi. Nah, ini proses diagenesisnya. Jadi yang ini tahap awal, ini tahap penimbunan. Ini penimbunan. Nah, ini pengangkatan. Tahap pengangkatan. Paling tidak di proses diagenesis di dalam batuan ini ada 3. Nah, yang paling besar dia biasanya di sini.
telodiagenesis ini, karena akan menghasilkan ini gua. Ya kalau kalian lihat gua di batu gamping kan besar-besar ya. Nah bedanya dengan gerowong apa atau vuk? Nah, nanti kita lihat. Nah ini yang kita sebut sebagai stilolit, yang ini, yang warna hitam. Jadi retakan yang mempunyai pola seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai stilolit. Nah kalau ini batu gampingnya masif atau ada stilolit, ini bisa bertindak sebagai pori-pori. Ya, jadi ini sebenarnya retakan, gitu ya, retakan, tapi belum terbuka, dia masih begini, masih tertutup. Tetapi meskipun tertutup karena itu retakan, artinya itu adalah bidang lemah, sehingga terbentuk rongga lagi. Nah kalau misalnya ini terisi, kemudian ada ini terisi oleh air, nanti akan bekerja proses pelarutan. Proses pelarutan. Nah, ketika pelarutan nanti akan memperbesar rongganya ini. Ya, jadi yang tadinya stelolitnya tertutup ini, terus kemudian ada proses pelarutan, sehingga rongganya akan semakin besar. Nah, kemudian kalau kita lihat ini vuk atau rongga atau gerowong. Nah, kalau kalian lihat di batu gamping, gitu ya, batu gamping, misalnya kalian ke Gunung Kidul, gitu, di permukaan batu gamping, kadang sering kalian lihat ini bolong-bolong. Itu yang kita sebut sebagai vuk atau gerowong. Belum gua, tapi bisa saja nanti kalau ini prosesnya pelarutan bekerja terus-menerus, vuknya itu gerowongnya semakin besar, ya akan terbentuk gua. Nah, gua itu nanti kalau terisi fluida itu akan menyimpan cadangan yang relatif lebih besar. Nah, di dalam batu gamping pun juga ada rongga-rongga kecil yang menghubungkan antara rongga-rongga besar. Ini rongga, ini ya, pori, ini pori, ini yang pori-porinya besar, ini pori-porinya besar. Nah, yang kita sebut sebagai pore throat itu yang ini. Ini pore throat. Ini, kemudian yang ini, ini yang kita sebut sebagai pore throat. Pore throat, ya. Throat itu kalau di bahasa anatomi itu ini kerongkongan gitu. Nah, kerongkongan ini kan menghubungkan antara mulut dengan lambung gitu ya. Nah, kalau di reservoir ya kita sebut sebagai pore throat. Jadi rongga-rongga kecil yang menghubungkan antar rongga-rongga besar. Ya, kalau rongga kecil ini menghubungkan rongga-rongga besar, ya artinya ini bisa jadi nanti kita klasifikasi sebagai porositas efektif, gitu. Karena saling berhubungan. Nah ini meskipun misalnya rongganya besarnya serambut begitu, itu sebagai kalau fluida itu sebagai jalan tolnya. Ya kalau kita sedot ya pasti akan lewat di situ. Ya, kecuali kalau misalnya rongga-rongga ini tidak dihubungkan oleh rongga-rongga kecil ini, ya kita sebut sebagai porositas absolut, ya porositas absolut. Tetapi bisa saja ini tidak, yang ini tidak ada misalnya, ini tidak ada, tetapi ini masih porositas efektif karena pori ini dengan ini berhubungan, ini dengan ini berhubungan, ini dengan ini berhubungan. Artinya kalau kita nanti misalnya di sini ada sumur gitu ya, terus kemudian kita produksi, ya, kita sedot, misalnya ini terisi fluida, kalau misalnya ini ada produksi kita sedot, yang ini akan ketarik ke sana, yang ini ketarik ke sana, yang ini ketarik ke sana atau bisa ketarik ke sana, yang ini bisa ketarik ke sana, ini ketarik ke sana, sehingga fluida yang ada di sini, meskipun sumurnya ada di sini, fluida di sini bisa ketarik. Karena kalau kita sedot, karena ini saling berhubungan, ini akan keluar mengikuti rongga-rongga ini. Ya. Nah, lebih mudah dia akan tersedot lewat sini. Ya. Yang ini akan tersedot ke atas begini, yang ini ke sana. Nah,
Meskipun ini misalnya tidak ada, yang ini tidak ada, ini misalnya portretnya ini tidak ada, terus ini tidak ada, gitu. Ini, tetapi fluida yang di sini dengan di sini itu bisa tersedot karena dihubungkan dengan ini portret ini. Nah, baik itu terkait dengan porositas, baik pengertian porositas, baik porositas primer, terus kemudian jenis porositasnya. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Masih bisa mendengar suara saya kan? Masih, Pak. Masih, Masih, Pak. Pak. Kalau saya tidak ada, Pak. Udah cukup jelas. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas? Dari saya jelas, Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, artinya nanti kalau misalnya ada soal menghitung porositas gitu, artinya kalian bisa jangan lupa ketika menghitung porositas satuannya ya, satuannya persentase karena volume pori dibagi volume batuan dikalikan 100%. Jadi apa namanya? Satuan dari porositas adalah persen ya. Karena kemarin saya lihat ketika di geologi minyak bumi itu tidak dicantumkan persentasenya. Ya. Baik, sebentar saya stop share dulu, stop